Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia, NIM 21020160080, kelas HKI B1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hadis. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, klik tombol subscribe terlebih dulu. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu kodifikasi? Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tadwin yang berarti mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan. Dengan demikian, kodifikasi hadis berarti usaha untuk mengumpulkan atau menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam bentuk kitab atau buku. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait sejarah kodifikasi hadis. Periode-periode kodifikasi hadis. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan asar al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis tersebut. Pada masa itu, hadis tidak ditulis secara resmi karena Nabi melarangnya. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran akan bercampurnya antara ayat Al-Quran dan juga hadis. Namun, ada beberapa riwayat yang mengatakan pada saat itu ada sebagian sahabat yang mempunyai sahifah yang berisi catatan-catatan hadis. Misalnya Abdullah bin Amr bin As yang sahifahnya tersebut diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah pada masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung pada tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut juga sebagai masa sahabat besar. Keterlibatan para sahabat dalam proses penyampaian hadis merupakan suatu keniscayaan. Baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan, semuanya melalui informasi yang disampaikan oleh para sahabat. Melalui informasi tersebut, matan hadis diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran para sahabat, mustahil pesan-pesan yang disampaikan Nabi dapat tersampaikan ke generasi berikutnya. Pada masa itu, para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, sehingga hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa itu sebagai masa pembatasan periwayatan. Yang ketiga, masa tabi'in. Masa ini disebut juga sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Metode yang dilakukan oleh para tabi'in dalam mengoleksi atau mencatat hadis yaitu dengan melakukan pertemuan dengan para sahabat, dan kemudian mereka mencatat apa yang telah disampaikan oleh para sahabat. Hadis diterima oleh para tabi'in dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk catatan atau tulisan, ada yang harus dihafal. Di samping itu ada juga yang berbentuk ibadah atau amaliyah para sahabat. Dengan demikian, tidak ada hadis yang tercecer apalagi terlupakan, karena di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis apa yang telah diterimanya. Selain itu juga mereka mendapat catatan dari para sahabat langsung sebagai gurunya. Yang keempat, masa tabi'i al-tabi'in. Masa tabi'i al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Kodifikasi sudah dilakukan pada akhir masa tabi'in, sehingga pada masa ini kodifikasi dilakukan dengan metode sistematis, yaitu dengan cara mengelompokkan hadis-hadis yang ada di bidang bahasan, meskipun penyusunannya masih bercampur antara sanad qaul sahabat dan juga tabi'in. Sebagaimana kitab Al-Muwatta karya Imam Malik,
Di situ disebutkan, barulah pada abad kedua Hijriah kodifikasi hadis dipisah dari qaul sahabat dan tabi'in. Cara periwayatan hadis selain dengan cara bilafsi juga ada dengan sistem isnad. Karena maraknya hadis-hadis palsu pada akhir masa tabi'in dan berlanjut sampai dengan masa tabi'i al-tabi'in, menjadikan para ulama melakukan keontentikan hadis dengan cara meneliti perawi-perawinya. Di penelitian tersebut muncullah istilah isnad yang dikenal hingga saat ini. D. Latar belakang kodifikasi hadis. Secara resmi, kodifikasi dilakukan dan dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang yang adil dan waro', sehingga beliau disebut-sebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Beliau memerintahkan para ulama untuk melakukan kodifikasi. Hal itu disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi yang semakin lama banyak yang meninggal, sehingga jika tidak segera dilakukan kodifikasi maka akan hilang begitu saja. C. Karakteristik tokoh dan produk pada masing-masing periode. Pembukuan hadis pada abad kedua belum tersusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya dibukukan secara bersamaan. Dari situlah kemudian terdapat kitab hadis yang marfu', mauquf, dan maqti. Di antara kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriyah yang mendapat perhatian ulama secara umum adalah kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, Al-Musnad, dan Mukhtalif al-Hadis yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, serta As-Sirah An-Nabawi atau Al-Maghazi wa Asy-Syiyar susunan Ibnu Ishaq. Setelah sepeninggalan para tabi'in, yaitu pada permulaan abad ketiga Hijriah, para ulama mulai berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Penyusun kitabnya adalah Abu Dawud Al-Tayalisi. Kitab yang sejenis dan paling memadai adalah Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal. Meskipun Imam Ahmad hidup pada masa sesudahnya, walaupun sudah dipisahkan dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in, hadis dalam kitab musnad masih bercampur antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Oleh karena itu, pada masa pertengahan abad ketiga Hijriah, disusunlah kitab yang di dalamnya benar-benar termuat hadis sahih. Misalnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Pada abad ketiga ini muncul berbagai kitab hadis, maka diadakan kritik terhadap matan dan sanad hadis serta jahr wa ta'dil dalam suatu hadis. Dengan usaha para ulama besar pada abad ketiga, tersusunlah 3 macam kitab-kitab hadis, yaitu kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, serta kitab-kitab musnad. Adapun kitab-kitab yang disusun dan dibukukan pada abad ketiga Hijriah yang terkenal yaitu yang pertama, Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim. Yang ketiga, Al-Sunan karya Ibnu Majah. Abad 4-7 Hijriah merupakan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan dengan karakteristik penulisan hadis berbentuk mu'jam, sahih, mustadrak, sunan al-jam'u, ikhtisar, istikhraj, dan syarah. Kitab-kitab yang dibukukan pada masa ini diantaranya 1. Al-Sahih karya Ibnu Huzaimah, 2. Musnad karya Abu Amanah, 3. Al-Anmawa Al-Taqsim karya Ibnu Hibban. Abad 7-8 Hijriah dan berikutnya.
disebut dengan masa penghimpunan dan pembukuan hadis secara sistematik. Setelah pemerintahan Abbasiyah jatuh ke bangsa Tartar pada tahun 656 Hijriah, maka pusat pemerintahan pindah dari Baghdad ke Kairo, Mesir, dan India. Pada masa ini, banyak kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis seperti Al-Barquk. Di samping itu, ada juga usaha dari ulama India dalam mengembangkan kitab-kitab hadis, diantaranya Ulumul Hadis karangan Al-Hakim. Demikian perkembangan penulisan dan pengkodifikasian hadis sampai abad 12 Hijriah. Mulai abad terakhir ini sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis kecuali hanya membaca, memahami tahrij dan memberikan syarah hadis-hadis yang telah terhimpun sebelumnya.